Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Meliani Febriani, saya dari Universitas Indonesia Maju, program studi D4 Kebidanan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya fertilisasi. Sebelumnya, apa sih itu fertilisasi? Daripada berlama-lama, mari langsung saja simak videonya sampai akhir. Dan teman-teman, fertilisasi merupakan proses pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dan sel telur atau ovum dari perempuan. Mereka akan bergabung menjadi satu yang dinamakan dengan zigot. Fertilisasi merupakan proses awal terjadinya kehamilan. Nah teman-teman, gambar di samping saya ini tuh adalah organ reproduksi wanita bagian dalam. Nah, untuk organ reproduksi wanita bagian luar terdapat beberapa nih. Yang pertama adalah labia mayora, yaitu bibir bagian luar. Ada juga labia minora, yaitu bibir bagian dalam. Lalu ada juga uretra, tempat keluarnya air kencing atau air seni. Lalu ada juga klitoris. Lalu ada juga kelenjar Bartholin. Nah, untuk bagian dalam ini juga terdapat beberapa bagian nih teman-teman. Yang pertama, ada vagina. Ini itu bagian dari vagina, rongga vagina. Nah, saya kasih nama dulu ya. Ini tuh adalah vagina. Ini tuh adalah vagina. Ini itu merupakan saluran berongga. Vagina ini tempat melakukan hubungan seksual atau tempat keluarnya persalinan. Lalu yang kedua di sini ada cervix. Saya tempel di sebelah sini ya. Nah, di sini ada cervix. Nah, ini tuh adalah cervix. Cervix ini berfungsi untuk melindungi rahim, membantu proses pembuahan dan yang lain-lain, serta menstruasi juga nanti meluruhnya melalui serviks juga. Nah teman-teman, yang ketiga di sini itu adalah yang berbentuk segitiga ini adalah bagian uterus atau rahim. Uterus atau rahim itu berfungsi untuk berkembangnya janin. Jadi nanti janin itu akan berkembang di bagian uterus ini. Next. Lalu teman-teman, di sini tuh ada yang bernama tuba fallopian. Ini itu seperti tali yang berongga. Ini tuh merupakan saluran tempat menyalurkannya ovum menuju rahim nanti, yang dinamakan dengan tuba fallopi. Lalu di sini tuh ada fimbria. Nah, fimbria ini merupakan tonjolan yang berbentuk seperti jari-jari yang berfungsi untuk menangkap serta mendorong sel telur atau ovum menuju tuba fallopi. Nah, lalu di sini juga ada yang bernama ovarium. Nah, ovarium itu bagian ini. Ini tuh adalah ovarium yang berbentuk bulat seperti telur ini. Ini juga biasanya disebut dengan indung telur. Nah, ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen, progesteron. Lalu di sini juga tepat dimana untuk mengendalikan menstruasi. Lalu di sini juga ovarium itu menyimpan sel telur atau ovum. Nah, yang terakhir di sini tuh ada ovarium ligamen. Aku simpan di atas aja ya. Tapi ovarium ligamen itu adalah ini, teman-teman. Nah, ini ovarium ligamen ini seperti tali, berfungsi untuk menempelkan ovarium ke rahim bagian sini, bagian luar. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya fertilisasi. Yang pertama, ini tuh ada seperti sperma. Nah, bagian atas itu merupakan bagian kepala, yang tengah itu badan, dan yang bawah ini itu adalah ekornya.
Nah, kepala juga biasanya disebut dengan akrosom. Ini tuh terdapat beberapa enzim sebagai pelumas untuk memasuki ovum. Nah, yang kedua ini tuh ada ovum, alat peraga ovum. Ini tuh ovum ini terbagi menjadi 3 lapisan. Yang paling luar itu adalah corona radiata, yang kedua itu zona pellucida, dan yang terakhir itu membran plasma. Bagaimana sih terjadinya fertilisasi? Yuk simak baik-baik di gambar ini teman-teman. Nah, yang pertama, setelah melakukan hubungan seksual, pria mengeluarkan sekitar kurang lebih 300 juta sel sperma. Lalu mereka masuk ke dalam bagian vagina. Nah, di dalam vagina ini beberapa sel sperma itu ada yang keluar kembali. Lalu saat mereka memasuki bagian serviks atau bagian rongga serviks ini, mereka juga ada beberapa yang menempel di bagian rongga serviks. Jadi di awal juga sudah banyak yang gugur untuk bertemu dengan ovum. Nah, saat yang lainnya memasuki bagian uterus atau rahim, nah nanti itu sperma akan menuju ke tuba falopi. Nanti sperma itu ada yang ke tuba falopi kanan atau ke tuba falopi kiri. Nah, sepasang ovarium ini akan matang salah satunya, jadi tidak akan dua-duanya ya teman-teman. Nah, setelah itu misalkan di bagian kanan ini ya, di bagian kanan ini misalkan di mana terjadinya ovulasi. Nah, ini tuh teman-teman adalah ovarium. Ovarium ini di dalamnya itu terjadi beberapa proses pembelahan oosit sehingga terjadilah ovulasi. Nah, lalu dibantu oleh fimbria, lalu si ovum menuju ke tuba falopi. Nah, ketika di sini si sperma ini berenang menuju ovum. Nah, saat berenang menuju ovum, sperma kan banyak ya teman-teman. Nah, saat mereka akan memasuki, mereka ini dilumasi oleh enzim yang akan memudahkan mereka masuk ke dalam ovum ini. Nah, saat masuk ke dalam ovum, yang masuk hanya bagian kepalanya saja, lalu melebur menjadi satu sel di bagian badan dan ekornya itu di bagian luar, jadi tidak masuk ya teman-teman. Nah, setelah melebur, mereka itu dinamakan dengan zigot. Proses penyatuan antara sel telur dengan sel sperma ini dinamakan dengan konsepsi. Nah, setelah itu mereka di hari pertama itu berubah menjadi zigot. Sambil berjalan dengan seiring waktu, mereka di hari kedua membelah menjadi 2 sel, di hari ketiga membelah menjadi 4 sel, di hari keempat membelah menjadi 16 sel, di hari kelima mereka menjadi blastokista awal atau morula yang berbentuk seperti buah anggur. Lalu di hari ke-6 dan ke-7 mereka menempel di dinding rahim menjadi blastokista akhir, dan disinilah dimana terjadinya proses implantasi atau penempelan. Nah, setelah penempelan atau implantasi zigot pada dinding rahim, di minggu 1 hingga ke-4, sel telur atau zigot ini dibuahi menjadi embrio. Lalu di minggu ke-5 hingga minggu ke-8, embrio berkembang menjadi janin. Nah, pada gambar ini tuh adalah proses berkembangnya zigot menjadi embrio lalu menjadi janin selama 9 bulan di tubuh ibu. Nah, pada gambar yang pertama, ini tuh adalah bulan pertama, di mana zigot itu mulai membentuk otak, jantung, dan peredaran darah. Lalu di bulan kedua, ukurannya bertambah 1,5 cm, mulai membentuk hati, ginjal, paru-paru, otak terbentuk lebih lanjut. Lalu di bulan ketiga, ukurannya semakin bertambah menjadi 7,9 cm. Seperti manusia kecil dengan organ yang mulai berkembang sempurna, jari-jari mulai terbentuk. Lalu di bulan keempat, ukurannya semakin bertambah 12 sampai 15 cm. Wajah, mata, telinga, hidung mulai jelas, gerak janin mulai terasa, dan rambut-rambut halus mulai tumbuh. Di bulan kelima,
ukurannya bertambah menjadi 25 cm. Kulitnya mulai terbentuk tetapi tipis. Seluruh organ mulai berkembang dan ia sudah bisa mendengarkan suara. Di bulan ke-6, ukuran semakin bertambah lagi menjadi 30 cm. Rambut, kuku mulai tumbuh dan paru-paru mulai berkembang. Di bulan ke-7, ukuran semakin bertambah menjadi 35 cm. Berat badan dan kulit mulai menebal. Gerak pun semakin aktif nih bun. Nah, di bulan ke-8, ukuran semakin bertambah menjadi 40 cm. Otak, paru-paru, pencernaan terus mulai berkembang dan lemak pada tubuh semakin meningkat. Jadi bayinya sudah tidak keriput lagi ya. Nah, yang terakhir di bulan ke-9, ukurannya bertambah menjadi 45 hingga 50 cm. Paru-paru mulai berkembang dan siap bernapas di dunia. Tubuhnya padat berisi, posisinya sudah di bawah dan siap untuk dilahirkan ke dunia. Jadi itu adalah proses fertilisasi dari awal hingga melahirkan. Nah, mungkin kalian ada yang ngeh gak sih, sperma kebagian tuba falopis ini gimana nasibnya nih? Ternyata sperma yang kebagian tuba falopi bagian kiri ini, karena kan yang terjadi ovulasi bagian kanan, dikarenakan ovarium ini sepasang hanya akan ovulasi itu satu, tidak akan dua. Nah, mereka yang kesini itu akan musnah di bagian tuba falopi oleh asam dari imun tubuh wanita. Lalu mereka saat menuju ke sini bingung kan, dan ternyata tidak ada ovum atau sel telurnya. Sedangkan di sini sudah terjadi konsepsi atau peleburan antara dua sel telur dan sel sperma. Nah, nasib-nasib ratusan juta sel sperma ini bagaimana sih? Jadi, mereka itu akan musnah dengan sendirinya, lalu mereka akan melebur menjadi cairan vagina. Sperma itu akan bertahan berenang selama 40 menit hingga 12 jam. Atau ada yang berkata hingga 24 jam. Nah, sedangkan selain itu juga sperma ini tuh akan bertahan di reproduksi wanita itu sekitar 5-7 hari, teman-teman, tergantung bagaimana kesehatan reproduksi wanitanya juga. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor penyebab tidak terjadinya fertilisasi atau gagalnya fertilisasi itu. Yang pertama itu adalah sperma yang lemah, ataukah tuba falopi yang tidak sehat dikarenakan penyumbatan saluran, atau dikarenakan penyakit menular seksual atau penyakit lainnya. Lalu di sini juga selain itu yang menyebabkan gagal itu ada dikarenakan berat badan yang tidak ideal atau obesitas, atau juga gaya hidup tidak sehat, itu banyak banget, atau siklus men tidak teratur dan yang lain. Nah, sedangkan proses terjadinya menstruasi itu adalah ketika ovulasi, ovum atau sel telur itu akan berjalan menuju ke rahim. Karena tidak bertemu dengan sel sperma, maka mereka tidak akan terjadi pembuahan. Lalu ketika ovum di bagian rahim, nah kan tidak ada sel sperma nih. Lalu dinding rahim ini akan menebal lalu meluruh atau berdarah, terjadi peluruhan di bagian sini dan keluarlah menjadi darah menstruasi seperti itu. Nah, mungkin sekian teman-teman video yang saya buat. Ini menjelaskan tentang bagaimana proses fertilisasi dari awal hingga melahirkan. Mungkin penonton juga ada yang belum memiliki keturunan, jadi kalian harus mencoba juga, harus konsultasi, berdoa juga, terus berusaha ya. Semoga mendapatkan dititipkan gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Terima kasih and say goodbye. Terima kasih teman-teman.